tim pengawasan pelayanan publik, Bapak Ibu yang menjadi peserta di hari ini, Ibu Heni Cornelia Pongo, anggota tim percepatan, yang nantinya akan ada wawancara sedikit terkait dengan kegiatan di hari ini. Dari tim percepatan mengapresiasi untuk kegiatan pembekalan dan konsultasi hukum gratis yang dilaksanakan oleh YMCI di 69 kelurahan dan dimulai dari kelurahan Mane-Mane Tengah ini. Yang menjadi pesan yang pertama terkait dengan kepesertaan. Jadi terkait dengan kepesertaan yang kegiatan sosialisasi ini, kami dari tim percepatan berharap dilibatkan kepala lingkungan RT. Ya, karena di kepala lingkungan dan RT ini nantinya akan meneruskan apa yang mereka dapat di kegiatan seperti ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pembekalan dan konsultasi selanjutnya, saran agar dilibatkan kepala lingkungan dan RT. Nanti mereka akan meneruskan itu ke lingkungan dan ke RT masing-masing. Kemudian di kesempatan ini, kalau misalnya teman-teman di sini yang menjadi peserta kemudian ada berbasic bekerja di pabrik, dapat saya sampaikan secara sederhana. Kira-kira ketika itu permasalahan di tempat kerja, yang pertama yang boleh disampaikan itu PHK misalnya. Maka sesuai dengan Undang-Undang 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, langkah pertama adalah memohon melakukan perundingan bipartit. Perundingan bipartit ini adalah perundingan antara pekerja dengan pihak pengusaha atau serikat pekerja dengan pihak pengusaha membicarakan terkait dengan masalah PHK yang bersangkutan. Waktunya 30 hari kerja. Nah, apabila gagal berunding selama 30 hari, maka salah satu pihak mengajukan mendaftarkan perselisihan itu di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, dan dalam waktu kurang lebih 7 hari setelah didaftarkan, maka pihak Dinas Tenaga Kerja melalui mediator akan mengundang pihak yang mengadu, pihak yang mendaftarkan itu dengan pihak perusahaan, mengundang di Dinas Tenaga Kerja dan dilakukanlah sidang mediasi pertama. Sidang mediasi ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali, dan waktu pelaksanaan sidang mediasi di Snaker itu selama 30 hari kerja. Apabila di Snaker kemudian gagal mediasi dalam waktu 30 hari kerja ini, maka mediator wajib menerbitkan anjuran namanya. Nah, anjuran ini yang berisikan persoalan atau perselisihan yang ada, pendapat pekerja, pendapat pengusaha, kemudian pendapat mediator terkait dengan perselisihan itu apa, itu kan dalam anjuran. Nah, anjuran ini merupakan tiket dari pihak yang berselisih ini untuk dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Nah, jadi pihak yang akan keberatan ini akan membuat gugatan ke pengadilan hubungan industrial, harus melampirkan anjuran. Kalau tidak ada anjuran, maka dari pengadilan akan dikembalikan karena gugatan itu tidak memenuhi syarat formil, harus ada anjurannya. Kemudian waktu 50 hari kerja setelah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, maka hakim yang memeriksa dan memutus perkara itu dalam 50 hari harus ada putusan. Walaupun terkadang sekarang itu bukan cuma 50 sampai 100 hari kerja karena dengan berbagai alasan. Nah, ketika ada putusan pengadilan hubungan industrial, maka jika ada pihak yang melakukan keberatan atas putusan itu, dia berhak untuk melakukan mengajukan kasasi ke mahkamah. Di permohonan pernyataan kasasi, permohonan kasasi dengan melalui apa isi dalam kasasi itu. Nah, kemudian dalam waktu 90 hari dari pengadilan hubungan industrial
masuk lagi mulai dari sidang pertama. Sidang pertama di pengadilan negeri, banding sampai kasasi. Setelah itu bisa juga PK sambil berjalan. Nah, itulah rangkaian proses peradilan untuk perdata yang sama kami bisa informasikan memang lumayan panjang di proses. Sehingga kalaupun memang artinya orang hitung-hitung dengan biaya perkara dan seterusnya ini dia, kok ini objek orang mau perkarakan DP objek, contoh DP nilai 10 juta, DP nilai perkara, DP biaya, DP lama ini mungkin bisa 50 juta, katakan seperti itu memang luar biasa. Maka kenapa hukum perdata itu menyarankan sebisa damai, mesti damai paling tinggi, dan itu putusan paling tinggi untuk perdamaian. Tapi kalau tidak, ya tidak mau, berarti lanjut pada upaya selanjutnya. Dan kami organisasi bantuan hukum itu siap untuk memberikan bantuan hukum dan juga pendampingan hukum gratis dalam tingkatan-tingkatan itu. Jadi kami siap, walaupun jujur kami sampaikan bahwa memang betul ada anggaran, tapi walaupun anggaran ini terbatas, kalau buat kita ini masih kecil sebenarnya untuk dari organisasi bantuan hukum. Ini juga sebenarnya untuk penganggaran sebenarnya perlu diketahui. Dari kemudian untuk melakukan penyuluhan hukum itu cuma kelurahan. Maka kami dengan keyakinan dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki juga pengetahuan, pengalaman, itu kita juga bisa sampaikan untuk itu. Jadi mungkin itu dari kami untuk menunjukkan dan untuk itu kami tidak menyiapkan sudah minuman ini kami itu di sana, jadi dia nanti perlu bisa boleh. Jadi ini pertanyaan bisa saja. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan nama saya Ibu Heni Korlela Pemain Desa, ada di GOR, Gelanggang Olahraga di Penegak Tengah. Oke, di sini saya menemui selamat siang Bapak pengacara. Maaf, namanya siapa? Dengan Pak Dens Novian Bayruma. Oke, Pak Dens ya, Pak Dens. Apa yang bisa Pak Dens sampaikan di penyuluhan hukum di pagi sampai siang hari ini? Iya, jadi penyuluhan hukum ini tujuan kami yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum di Kota Bitung, dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Kalaupun masyarakat yang ada memiliki persoalan hukum, dan pendampingan ini kalau masyarakat miskin yaitu pendampingan dengan jasa hukum gratis. Jadi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan hukum cuma-cuma, masyarakat yang kurang mampu. Oke, masyarakat yang kurang mampu di Kota Bitung khususnya ya. Iya, selain juga itu karena kan ini ada dua kelurahan di Kota Bitung ini, kelurahan sadar hukum. Tapi ketika kami juga berkomunikasi dengan pemerintah Kota Bitung dalam Pak Wali Kota, kami membuat rencananya untuk semua 69 kelurahan di Kota Bitung jadi kelurahan sadar hukum, dan bisa untuk ke depan harapan kami bisa membuat Kota Bitung ini kota sadar hukum, dan juga bisa jadi kota percontohan di Indonesia. Jadi 69 kelurahan. Iya, 69 kelurahan. Dan bantuan hukum secara gratis diberikan kepada masyarakat. Iya, konsultasi hukum gratis. Kalaupun memang ada masalah hukum perlu pendampingan, kami juga bisa melakukan pendampingan hukum gratis kepada masyarakat lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, saya mau tanya nih Pak pengacara, apa yang jadi motivasi Pak untuk memberikan seperti itu? Bukankah sangat merugikan atau seperti apa? Itu nanti saya yang motivasi saya bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi harus bernilai dan berarti kepada orang lain, bukan cuma untuk diri sendiri.
kira-kira seperti itu. Dan juga kebetulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemerintah Kota Bitung juga mau bersama-sama, maka lebih termotivasi juga lebih semangat untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ini siapa aja yang ikut acara ini? Dari Undangannya dari mana aja? Undangan itu dari Kelurahan Menemon Tengah, dan juga dari ada ormas adat dan juga budaya, dan juga ada perwakilan pemuda juga yang datang ke sana. Oke, kalau begitu Pak Pengacara, saya mau tanya sebagai mungkin ada penutup tambahan sebagai penutup, silakan. Ya, jadi untuk penutup harapan kami kiranya kiranya untuk kegiatan ini selanjutnya masyarakat itu silakan untuk datang kepada kami untuk penyuluhan hukum dan juga datang di kantor. Harapan kami supaya masyarakat Kota Bitung, khususnya Kota Bitung ini itu minimal ada kurang untuk masalah hukum yang ada di kota ini, sehingga tujuannya supaya kota ini terjadi kota yang aman dan damai. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Pengacara atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Salam sehat. Bitung sehat. Selamat siang guys, kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan ada di GOR, Kelurahan Menemon Tengah. Oke, di sini kita tim percepat kita Bapak Waka, Rusdianto Maka. Oke, Pak Rusdi, apa yang bisa disampaikan di sini ini dalam pemilu? Yang pertama dari pemerintah Bitung, tim percepatan terima kasih kepada Yayasan Cahaya Mer Indonesia yang begitu banget untuk kolaborasi dengan pemerintah kota melakukan penyuluhan dan pembekalan hukum di 69 kelurahan di Kota Bitung. Nah ini tujuan di Kota Bitung ini tetap kota yang sadar hukum yang diawali dengan kelurahan yang sadar hukum. Nah kiranya misi yang bagus ini ditopang dan ditunjang oleh seluruh masyarakat Bitung melalui kegiatan-kegiatan yang taat hukum. Melakukan sesuatu harus pikir efeknya, kegiatan ini tidak melanggar hukum. Jadi sehingga di itu saat nanti ini akan menjadi kota yang sadar dan diawali dengan kelurahannya. Oke, berarti ada 69 kelurahan. Jadi lembaga ini memberikan konsultasi itu secara gratis. Ya. Nah, jadi sesuai dengan ketua yayasan tadi, Pak Dens, Baurum Papua, yayasan ini memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum secara keras kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, kalau gitu sih Pak. Terima kasih juga. Percepatan pemerintah Kota Bitung. Terima kasih Tuhan sekali dan salam sehat Bitung Happy. Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan ada di GOR. Oke, di sini kita baru selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak namanya siapa? Leonardo Mandang, Sebagai pelaku usaha di Kota Bitung. Oke, dan di sini ada kepala kita ya, Pak Nem-Nem nih. Pak Yuri dan Bapak namanya siapa? Aska Pak. Oke. Oke, siap. Oke, kalau gitu saya mau tanya cuman satu pertanyaan aja ya di siang hari ini. Kita kan baru selesai melakukan penyuluhan hukum. Nah, dari yayasan ada satu yayasan Cahaya Mercusuar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Bitung dan di 69 kelurahan dan dimulai dari Kelurahan Menemon Tengah. Ya. Oke Pak, saya mau tanya, apa manfaat dari atau keuntungan yang Pak dapat dalam penyuluhan hukum ini? Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan yang baik karena menurut masyarakat yang ada di Kota Bitung memang banyak permasalahan, tetapi tidak semua masalah itu diketahui oleh banyak orang. Sehingga dari Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia ini di Kota Bitung, salah satu OBH, organisasi bantuan, sehingga masyarakat yang mempunyai masalah hukum yang dikategorikan yang kurang mampu, yang miskin, itu mendapatkan bantuan sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan seperti sampai ke pengadilan ataupun ada konsultasi. Awalnya memang damai dulu. Kemudian dari masyarakat sendiri, orang kebetulan di kelurahan Menemon Tengah ini masuk dalam kelompok keluarga sadar hukum. Kami tim juga di sini bersyukur adanya kegiatan ini jadi bermanfaat besar bagi masyarakat
sehingga ini boleh kami terus-teruskan juga kepada masyarakat Oke. ikut kegiatan penyuluhan seperti ini. Nah, seperti tadi ada yang bertanya, oh ini bagaimana? Kebetulan juga kita ada basic sedikit hukum, jadi itu banyak pertanyaan telah coba langsung ke penyuluh karena orang yang wewenang untuk itu. Jadi masyarakat sini bersyukur, manfaatnya sangat dapat. Ini awal pembukaan dan semoga ini terus berjalan sehingga masyarakat bukan hanya sadar hukum tetapi taat akan hukum. Terima kasih. Oke, Guru, terima Mungkin kasih demikian. atas waktunya. Tuhan Terima berkati. kasih Pala, terima kasih, Tuhan memberkati dan salam sehat. Salam sehat.